Timnas Indonesia sekarang beda banget. Tapi sebenarnya yang paling cocok itu gaya yang mana sih? Yang dia ngebut, yang ngepres brutal, atau yang santai tapi rapi? Yuk kita kulik sampai habis. Ganti pelatih, ganti gaya. Tapi apakah makin kuat atau malah makin bingung? Jadi belakangan ini, pengamat sepak bola nasional ngebongkar perbedaan. Mencolok antara 3 era pelatih Timnas Indonesia. Dan jujur, ini bukan cuma beda strategi, tapi beda jiwa permainan. Kalau lo suka sepak bola cepat tanpa rem, ini gaya yang bakal lo suka. Di era Kluivert, Timnas Indonesia didorong buat main super ofensif. Filosofinya simple. Bola harus cepat ke depan, jangan lama-lama muter di tengah. Intinya, serang dulu pikir belakangan. Kedengerannya keren, tapi realitanya semulus itu enggak. Masalahnya tempo tinggi itu butuh chemistry dan akurasi tinggi juga. Kalau enggak sinkron, yang ada malah berantakan. Dan itu yang sempat kelihatan di lapangan. Main cepat tapi jarak pemain jauh, itu kayak main bola sendirian. Binder bilang jarak antar pemain sering terlalu renggang. Akibatnya, passing jadi gampang dipotong lawan. Serangan pun nggak efektif. Jadi, salah pelatih atau memang belum waktunya? Sebenarnya konsep Kluivert nggak salah, tapi mungkin belum cocok sama karakter mayoritas pemain Indonesia saat itu. Kadang bukan soal bagus atau jelek, tapi soal cocok atau enggak. Sepak bola itu bukan cuma strategi di papan taktik, tapi juga soal kemampuan pemain ngejalanin strategi itu. Sekarang kita masuk ke era yang vibe-nya beda banget. Di bawah, permainan timnas berubah jadi lebih kalem dan terstruktur. Yang ini cocok buat lu yang suka permainan pinter. Hurtman nggak maksa tempo tinggi terus. Dia lebih fokus ke kontrol permainan. Bola dialirkan dengan sabar, nunggu momen yang tepat. Main santai bukan berarti lambat, tapi lebih terukur. Jarak antar pemain lebih rapat, jadi passing lebih aman. Tim juga lebih kompak saat menyerang maupun bertahan. Yang paling kerasa, pemainnya kayak lebih hidup di lapangan. Menurut Binder, pemain terlihat lebih enjoy. Mereka nggak tertekan harus buru-buru, jadi bisa ambil keputusan lebih baik. Strategi belakangnya juga nggak kalah menarik. Hurtman sering pakai 3 back tengah saat build-up. Ini bikin tim lebih solid dari belakang. Dan yang bikin keren, sistemnya fleksibel banget. Pemain sayap bisa turun bantu bertahan, atau naik bantu serangan. Jadi nggak kaku. Bandingin sama sebelumnya, ini kayak beda dunia. Kluivert cenderung ngotot dengan 4 back, sementara Hurtman lebih adaptif sesuai situasi. Sekarang kita balik ke era yang paling liar. Era terkenal dengan pressing tanpa ampun. Ini bukan sekadar pressing, ini ngejar sampai capek. Begitu lawan pegang bola langsung ditekan. Nggak dikasih waktu buat mikir. Capek, iya, tapi hasilnya sering bikin bangga. Strategi ini bikin timnas bisa lawan tim kuat dengan lebih berani. Dan ternyata, gaya ini masih nempel sampai sekarang. Binder bilang pressing ala Shin masih kelihatan di era Hurtman. Bedanya sekarang, pemainnya udah lebih matang. Dulu banyak pemain baru, sekarang chemistry udah kebentuk. Jadi kombinasi terbaik mungkin lagi dibangun sekarang. Bayangin pressing ala Shin plus struktur ala Hurtman das potensi besar. Terus gimana hasil awal era baru ini? Di FIFA Series 2020, timnas menang 4-0 lawan Saint Kitts and Nevis. Tapi nggak semua mulus. Mereka kalah tipis 0-1 dari Bulgaria. Tapi performanya tetap menjanjikan. Kalah tapi tetap bikin optimis, itu tandanya ada progres. Permainan lebih rapi dan nggak panik. Yang paling penting, pemain kelihatan menikmati permainan. Dan ini kunci buat performa jangka panjang. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu. Siapa aja pemain yang bisa comeback di era Hurtman? Nama pertama striker yang sempat jadi harapan. Punya potensi besar buat balik. Kenapa dia cocok? Karena dia aktif tanpa bola dan cocok buat pressing. Dan statistiknya juga nggak jelek. Dia konsisten di klub, kontribusinya nyata. Selanjutnya, otak serangan yang lagi dirindukan. Bisa jadi kunci kreativitas. Main di Eropa bikin dia makin matang. Visi dan skillnya bisa ngebongkar pertahanan lawan. Sayap cepat, kita punya. Siap kasih warna baru. Gaya mainnya cocok banget buat counter. Eksplosif dan direct, cocok sama sistem baru. Terakhir, pemain fleksibel yang sering diremehkan. Bisa isi banyak posisi. Kadang yang serba bisa justru paling dibutuhin, apalagi di sistem fleksibel kayak sekarang. Jadi, menurut lo timnas Indonesia harus jadi tim seperti apa? Mau jadi tim super cepat ala Kluivert? Tim energi tanpa habis ala Shin Tae-yong? Atau tim cerdas dan fleksibel ala Hurtman? Yang jelas yang sekarang kita lagi ada di fase paling menarik. Karena bukan cuma ganti pelatih, tapi lagi ngebentuk identitas baru.